Mimpi aneh Komandan Kompi TNI AD saat akan gempur KKB. Bermakna kematian, tapi endingnya misi sukses. Melansir dari tribunbatan.id, Komandan Kompi TNI AD bermimpi aneh sebelum pasukan menggempur markas kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Mimpi sang Komandan Kompi TNI AD itu bertuang dalam buku 328 para batalion The Untold Stories of Indonesian Legendary Parade Corps terbitan Alex Media Komputindo. Sang Komandan Kompi bernama Agus Rohman. Dia adalah Komandan Kompi C Yonif L330. Saat itu Agus Rohman beserta 125 prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara Dinut 328 ditugaskan dalam operasi pembebasan para peneliti ekspedisi Lawrence 95 orang yang disandera oleh KKB Papua di tahun 1996 silam. Terkait penyanderaan tim Lawrence 96 dan bagaimana mereka diselamatkan, kisah ini juga pernah diulas secara khusus oleh majalah Intisari. Penelitian tim ekspedisi Lawrence 95 dilakukan antara bulan November 1995 dan Januari 1996. Tidak ada gangguan berarti yang dialami tim selama menjalankan misinya. Tim ekspedisi ini juga sudah tahu jika di sana terdapat KKB Papua yang didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka (UPM) pimpinan Kelly Kualit. Tanggal 8 Januari menjelang hari-hari kepulangan ke Jakarta, mereka berkumpul di rumah kayu milik pendeta Andrian van der Bijils asal Belanda yang sudah menetap di sana sejak tahun 1963. Hari itu sang pemilik rumah sedang pergi berkeliling ke daerah Mbua dan Alama untuk menyusun kegiatan misionaris bersama istrinya. Tiba-tiba datanglah sekelompok suku setempat berjumlah puluhan orang berpakaian perang lengkap dengan tombak. Tak hanya itu, salah satu dari mereka diduga sebagai komandan membawa senapan laras panjang M16 yang diacung-acungkan dan sesekali ditembakkan ke udara. Mereka lalu mendobrak-dobrok pintu yang dikunci, memaksa masuk, menyerang, menyandera tim, dan akhirnya membawa seluruh tim peneliti ke hutan pedalaman. Berita penyanderaan tim Lawrence mulai beredar di media massa dan menjadi berita besar hingga ke Jakarta, bahkan dunia. Pemerintah Indonesia segera meminta ABRI TNI melakukan penyelamatan. Saat itulah Agus Rohman beserta 125 prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara 328 juga ikut dalam misi penyelamatan. Ketika berada di Kenyam, Agus Rohman tiba-tiba saja bermimpi mendapat mimpi aneh. Ketika saya sedang melaksanakan patroli dengan berpakaian PDLT lengkap di sebuah rawa yang sulit dilewati dengan berlumuran lumpur. Saat itu karena kelelahan saya beristirahat sambil bersandar di antara batang pohon besar yang telah tumbang. Ketika itu saya didatangi oleh para jenderal melewati batang pohon besar yang tumbang tadi, tulis Agus dalam buku itu. Personel TNI yang ditugaskan di Kabupaten Nduga, Papua mendapati mimpi semacam itu. Agus Rohman pun penasaran dengan makna di balik mimpinya itu. Dari mimpi itu saya mencoba menanyakan keadaan Wadan tim Sertu Tukio agar menjabarkan apa kira-kira isi dari mimpi saya. Dia menyampaikan bahwa penjabaran dia makna dari berlumuran lumpur menggambarkan makna tanah kuburan. Pohon besar bergambarkan tempat pemakaman dan didatangi oleh para jenderal menunjukkan suatu hal yang wajar apabila perwira meninggal didatangi pemimpin dan komandannya, ungkap Agus Rohman. Mendapati mimpi soal kematian itu, Agus Rohman pun mengaku mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan adanya firasat melalui mimpi, maka pendekatan itu kepada Tuhan lebih besar dan khusyuk dengan selalu bertawakal dan berserah diri kepadanya, seolah-olah kematian sudah dekat, tulis Agus Rohman. Meski demikian, Agus Rohman tetap melanjutkan tugasnya dalam operasi pembebasan itu. Akhirnya,
Pada tanggal 13 Mei 1996, Agus diperintahkan oleh Komandan Satgas memimpin tim yang berkekuatan 25 orang untuk menggempur KKB Papua dan membebaskan para sandera. Mereka harus melewati medan yang berat karena hutan di Papua saat itu masih lebat. Kontak senjata baru terjadi pada 3 hari kemudian. Saat itu mereka menembus semak belukar pada pukul 17.30 WIT. Meski terjadi kontak senjata, namun para prajurit TNI AD berhati-hati karena tugas utama mereka adalah membebaskan sandera. KKB Papua berhasil didesak dan kabur. TNI AD pun berhasil membebaskan 9 orang sandera, sedangkan 2 orang meninggal dunia. Mereka adalah Nafi Penekenan dan Yosias Matias Lasamahu yang meninggal dunia setelah dibacok oleh KKB Papua. Sedangkan dari pihak UPM, berdasarkan keterangan dari TNI, yang meninggal dunia berjumlah 8 orang dan 2 orang ditahan. Akhirnya, pada hari keempat, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1996, seluruh sandera dan 2 jenazah dievakuasi ke Timika. Aksi KKB Papua melakukan penyanderaan terjadi lagi tahun 2017 silam. Bahkan saat itu ada ratusan warga yang jadi korban. Namun TNI segera menurunkan tim Kopassus dan Kostrad untuk misi penyelamatan.